dulu waktu aku muda, waktu aku remaja, aku suka sekali bulan puasa. Dan ya memang sejak kecil, yang muslim itu biasanya diajari untuk mencintai dan merindukan bulan puasa ya. Nah, aku merasa bulan puasa itu hikmat, bulan puasa itu syahdu, hari jadi terasa panjang, hari jadi terasa lambat, dan rasanya aku jadi punya banyak waktu untuk merenung gitu, untuk memperhatikan sekitar dengan lebih mindful. Mindful itu apa ya? Lebih berkesadaran gitu ya, semacam itu. Ya mungkin juga karena lapar dan lemes ya, jadi badan nggak tergerak untuk mau melakukan kegiatan yang ngabisin banyak energi, kayak misalnya main anak-anak gitu atau olahraga. Dan karena waktu makan dan waktu jajan jadi nggak ada, jadi ada ilusi kita punya tambahan waktu luang. Dan aku waktu itu juga nggak terlalu mikirin nanti mau buka pakai apa ya, karena ada makanan dari dapur pesantren. Ya paling jajan-jajan sih, tapi kan jajanan juga itu-itu aja karena jajannya di situ-situ aja. Ya, tapi ya ini suasana ini karena aku tumbuh besar di asrama, aku tumbuh besar di pesantren, yang mana pesantren adalah environment yang terisolasi dan mudah untuk dikontrol suasananya dan jadwalnya. Nah, setelah aku menjadi dewasa dan menjadi bagian dari masyarakat urban Jakarta, dari bagian dari kelas pekerja gitu. Nah, aku merasa ada hal-hal yang tidak aku rindukan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bising sekali, dan kebisingan itu rasanya kayak menembus tembok rumah gitu. Rasanya lingkungan tuh jadi panggung suara gitu. Dan kebisingan ini bersumber dari masjid atau keramaian kayak sahur keliling gitu. Dan kebisingannya itu sering kali jauh dari kesan indah gitu. Ada yang teriak-teriak, ada yang kentong-kentong panci atau apa gitu lah, berisik sekali. Rasanya memekik sekali. Dan apa ya, kalau buat bangunin orang sahur kan semua orang sekarang sudah punya akses teknologi alarm gitu. Jadi ya keberadaan sahur keliling itu kan sebenarnya nggak dibutuhkan. Atau kadang berisiknya dari masjid ya, dari masjid di lingkungan sekitar. Ya kadang bukan cuma sholawat atau lantunan ayat, tapi ya ada berisik-berisik ngebanguninnya gitu loh, kayak sahur gitu. Aku berisik gitu. Dan menariknya, negara sebenarnya sudah membuat pedoman resmi, ada surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang secara eksplisit menyebut tujuan pengaturan pengeras suara itu untuk mencegah gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga demi kenyamanan bersama. Nah kan pedoman udah ada dan tujuannya sudah jelas gitu. Berarti kan masalahnya bukan karena nggak ada aturan ya, tapi ya nggak ada yang mau mematuhi atau yang nggak ada yang mau menertibkan gitu. Dan kita terpaksa menoleransi kebisingan ini. Dan harga toleransi ini dibayar oleh orang-orang yang butuh keheningan, butuh ketentraman. Pekerja yang butuh istirahat ya misalnya, terutama pekerja shift-shiftan itu. Atau ibu dan bayi yang butuh tidur berkualitas. Dan kalau misalnya kita komplain, kan ada risiko backlash ya. Takut disangka nggak menghormati bulan puasa, nggak menghormati agama, ataupun nggak menghormati tradisi bulan puasa. Padahal harusnya kurasa ketenangan dan keheningan gitu, terutama pada malam hari dan dini hari, itu adalah kenyamanan dasar buat semua orang. Dan hal lainnya yang aku tidak rindukan, yang aku tidak suka dari bulan puasa adalah selalu ada saja drama penutupan kedai makan secara paksa. Atau minimal ada intimidasi yang hampir tiap tahun muncul. Itu udah kayak tradisi gitu. Nah ini yang paling bikin Ramadan tuh terasa kayak gak adil. Karena jadi standar ganda tuh terlihat secara terlalu terang-terangan. Karena tuh yang disasar, yang diintimidasi atau yang di sweeping itu hampir selalu pedagang kecil, kayak warung tenda gitu, atau kedai sederhana, atau pedagang kaki lima, yang kebanyakan mereka hidupnya itu nyambung hari gitu. Mereka bergantung pada pemasukan harian mereka. Sementara kalau misalnya kayak tenan besar di mall, restoran, hotel, atau kayak brand chain yang udah banyak cabangnya, kita kan nggak pernah dengar ada penertiban moral dari ormas maupun aparat dengan energi yang sama. Dan bahkan Pemprov DKI Jakarta itu pernah menghimbau ormas agar nggak melakukan sweeping warung makan dan menegaskan bahwa pengawasan operasional usaha selama puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat, bukan kelompok masyarakat yang bertindak sepihak.
Nah ini udah mah aparat juga mau sweeping, masyarakat juga mau sweeping, ini apa sih gitu. Ini rasanya udah bukan soal apa ya, menghormati yang puasa, tapi ini jadi kayak soal puasa gitu, main preman-premanan, soal siapa yang pantas, yang dianggap pantas untuk diatur dan dipermalukan, dan siapa yang kebal karena punya pagar kelas gitu. Yang kesulitan cari nafkah dipersulit, yang sudah mapan nggak disentuh. Lagian juga ya, sweeping warung atau kedai makan itu kan terlalu kurang kerjaan ya nggak sih? Lagi puasa kok malah sweeping warung. Warung dan kedai makan itu ya tetap buka buat yang butuh makan. Mereka tetap buka buat menyediakan makanan buat yang nggak puasa. Tapi kenapa malah yang puasa yang nyatronin? Dan lagi pula juga, meskipun puasa Ramadan itu wajib bagi orang Islam, kan ada juga orang nggak Islam. Dan orang Islam juga ada juga ibu hamil, ada ibu menyusui yang nggak puasa, ada juga perempuan yang sedang menstruasi nggak puasa, terus ada anak-anak dan orang sakit misalnya. Nggak semua orang yang nyari warung di bulan puasa adalah orang yang nggak taat puasa gitu. Dan kalaupun mereka bukan muslim taat, apapun alasannya ya, mau karena mereka malas atau karena mungkin bagi mereka puasa itu terlalu sulit gitu, mungkin dia kerjaannya kayak supir truk atau kuli bangunan atau pekerjaan kasar lain yang banyak membakar kalori, ya harusnya bukan urusan kita gitu, harusnya kita nggak tiba-tiba jadi polisi moral juga. Dan kenapa juga yang puasa itu minta dihormati? Harusnya yang puasa itu menghormati yang nggak puasa. Yang puasa itu harusnya memberi mereka yang nggak puasa tempat dan waktu untuk makan. Karena kita kan berpuasa untuk ibadah kepada Tuhan. Kita puasa untuk diri kita sendiri. Kenapa malah menuntut orang lain untuk nggak boleh makan dan nggak boleh jualan makanan? Ya kalau sama warung makan yang buka aja kegigihan puasa udah goyah, ya itu salah sendiri, kenapa lemah gitu. Karena intinya puasa kan menahan nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu amarah. Lihat warung buka ya jangan marah-marah dan langsung lapar gitu. Ya itu bagian dari ujian orang puasa gitu. Kalau kamu marah lihat orang lain makan atau jualan makanan, ya kamu berarti terbukti gak lolos ujian dasar dari esensi puasa itu sendiri. Dan ya inilah hal lainnya yang gak aku rindukan dari bulan puasa, adalah adanya orang-orang yang jadi gila hormat karena puasa gitu. Ya please deh, kayak kita, kamu ini cuma nahan, puasa itu cuma nahan gak makan gak minum dari subuh sampai maghrib, dan banyak muslim melakukan itu selama sebulan penuh, setahun sekali gitu. Jadi kita tuh puasa gak spesial. Ya puasa tuh ibadah biasa, ibadah yang sederhana dan harusnya nggak ketara. Puasa tuh bukan ibadah yang bisa kelihatan, bukan ibadah yang bisa dipamerkan. Puasa itu bukan ibadah yang performatif. Tapi orang-orang ini, mereka bisa aja gitu marah-marah kayak, gue lagi puasa nih. Terus tapi sampai marah-marah gitu. Padahal puasa itu kan ibadah menahan diri, tapi mereka menjadikan puasa sebagai justifikasi entitlement. Kayak lapar itu ya adalah alasan yang oke, gitu, adalah alasan yang valid untuk meledakkan egonya. Padahal ya harusnya puasa menjadikan kita jadi lebih halus, jadi rendah hati. Kenapa kok malah pada jadi galak gitu. Dan status berpuasa yang dia pakai itu membuat dia merasa superior secara moral, di mana dia jadinya merasa berhak menuntut dunia menyesuaikan dengan dia yang lagi puasa. Dan jadinya dengan adanya orang-orang yang kayak gini, Ramadan tuh kadang terasa bukan bulan suci jadinya, jadi kayak bulan dimana orang-orang tuh jadi sok suci, jadi polisi moral dadakan, jadi ngerasa berhak menegur, berhak mengatur, berhak menghakimi, bahkan berhak mengintimidasi. Dan hal lainnya yang bikin aku ngerasa Ramadan tuh jadi dilematis ya, adalah budaya konsumerisme. Jadi di bulan yang idealnya kita banyak bermuhasabah, banyak introspeksi diri, tapi rasanya kita sulit punya ruang buat itu karena kapitalisasi bulan Ramadan tuh gila-gilaan. Ya masjid mungkin jadi penuh, tapi begitu juga mall perbelanjaan. Jadi banyak bazar, banyak festival belanja, promo-promo. Jadi rasanya environment tuh sangat mendorong Ramadan kita untuk belanja gitu. Dan pemerintah bahkan secara terbuka mendorong program diskon belanja Ramadan untuk menggerakkan konsumsi masyarakat. Bank Indonesia juga mencatat realisasi kebutuhan uang tunai masyarakat selama Ramadan Idul Fitri 2025 tuh ada 160,3 triliun. Nah, ini angka yang menggambarkan betapa masifnya perputaran uang musiman ini. Uang bulan Ramadan gede banget. Nah, yang bikin dilema adalah apakah
hingar-bingar ini, apakah kegiatan ekonomi ini memang sehat bagi perekonomian kita. Tapi ternyata nggak juga, karena lonjakan konsumsi musiman ini malah mendorong tekanan harga, malah jadi inflasi. Dan inflasi di Indonesia pada Maret 2024 itu menguat dan diikuti kenaikan tajam pada komponen volatile food, karena permintaan Ramadan itu bagian dari konteks permintaan yang meningkat. Nah, saking nyatanya dan berulangnya pola ini, Bank Indonesia tuh sempat pakai jalur untuk melibatkan ulama atau ustadz agar menyisipkan pesan pengendalian inflasi dan konsumsi yang bertanggung jawab, supaya disampaikan gitu di ceramah-ceramah Ramadan. Karena mereka melihat konsumsi berlebihan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu justru nambah tekanan inflasi. Artinya bahkan otoritas moneter pun paham bahwa euforia belanja musiman ini itu fenomena berulang yang punya efek samping. Dan banyaknya konsumsi yang terjadi ya bukan karena uang kita tiba-tiba banyak, ya karena THR cair. Setelah lebaran ya daya beli turun lagi. Dan ternyata ada cost lain juga yang dampaknya massal juga, yaitu utang konsumtif. Selain ada THR cair, banyak juga yang pakai jasa kredit, jasa cicilan, pay later, dan sebagainya. Jadinya setelah musim lebaran selesai, ya mereka terlilit hutang, mereka harus membayar cicilan. OJK mencatat pembiayaan BNPL atau pay later oleh perusahaan pembiayaan itu pada April 2025 mencapai 8,24 triliun dan tumbuh 47,11% secara tahunan. Dan ini karena akses utang itu makin gampang. Kita nggak punya kerjaan aja bisa dapat pinjol kan. Kayak cuma modal KTP sama nomor HP gitu kan bisa dapat. Bahkan KTP orang kan, penipu-penipu pinjol tuh suka pakai KTP orang buat ngajuin pinjol. Nah, aku nggak tahu itu gimana caranya, tapi itu ternyata bisa lolos. Dan kalau kita mau cek level makro, ternyata momen menjelang Ramadan, menjelang Lebaran itu beririsan juga dengan kebutuhan impor yang meningkat dan permintaan dolar yang naik. Rupiah malah melemah karena pada saat itu importir membutuhkan dolar US untuk belanja aneka produk kebutuhan Ramadan dan kebutuhan Lebaran. Aku pribadi, aku rindu sekali bulan Ramadan yang sunyi, bukan sepi ya, bukan berarti tanpa tradisi gitu, bukan berarti nggak syiar. Tapi ya syiarnya jangan ganggu tidur, syiarnya jangan nertibin warung-warung yang sebenarnya sama sekali bukan masalah. Yang masalah itu adalah kalian-kalian orang-orang yang suka sweeping warung, itu kalian masalahnya. Nah, aku rindu suasana puasa di mana orang-orang jadi kalem dan rendah hati, nggak ada euforia konsumtif yang berlebihan. Dan yang paling aku rindukan dari Ramadan mungkin kalau secara personal banget ya masakan ibuku sih. Dan mungkin selesai tarawih main game malam-malam sama abang-abang dan adik-adik aku gitu. Lebaran bisa ketemu dan main sama sepupu-sepupu aku. Ya itu kerinduan pribadi aku kayak gitu. Tapi kalau kamu gimana nih? Apa yang kamu suka dan kamu nggak suka dari bulan puasa? Dan kalian sebenarnya masalah nggak sih kalau puasa tapi kedai-kedai makanan pada buka, atau teman-teman kamu misalnya di kantor nih ada teman-teman kamu yang nggak puasa, terus mereka bisa nggak makan siang nyantai atau ngopi dekat kamu? Cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nyimak sampai selesai, sampai ketemu di konten selanjutnya.